Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kita jumpa lagi ya di channel kumpulan tutorialku. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru mampir ke channel kita ya, sedikit kita jelaskan, channel kita ini berisikan kumpulan tutorial teman-teman ya. Ada tutorial Excel, kemudian tutorial Microsoft Word, kemudian ada juga editor gambar, kemudian tutorial editor video juga ada. Nah, teman-teman, untuk video kita kali ini kita bakal bahas ini ya, cara menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, kita ada dua sampel, teman-teman. Nah, di sini ada tabel siswa, data siswa, kemudian ada tabel penjualan barang. Nah, di penjualan barang nanti kita cari yang paling gede terjualnya. Kemudian kita juga cari yang paling sedikit terjualnya, teman-teman. Jadi kita bakal tahu ya produk mana yang paling sedikit terjual, kemudian produk yang paling banyak terjual. Oke, kita mulai ke sini dulu ya, ke tabel data siswa dulu. Nah, ini kan sampelnya cuma 9 nih. Coba kita bayangkan kalau datanya itu sampai ratusan, teman-teman ya, misalkan 200 atau 100. Nah, biasanya di kayak di sekolahan, kemudian di kampus, perkuliahan itu kan banyak datanya, teman-teman. Nah, masa kita harus cari satu-satu kan, lihat satu-satu data yang terkecilnya mana gitu loh. Kemudian nilai yang terbesarnya mana, dan juga kita harus membagi nih nilai terbesar untuk perempuannya mana, kemudian nilai yang terkecil untuk laki-lakinya mana. Nah, lebih bagus kita pakai rumus, teman-teman ya. Jadi tanpa kita harus melihat data satu persatu, jadi kita bisa cepet ya dalam menganalisa datanya, teman-teman. Oke, nah di sini kita mulai aja ya. Yang pertama kita mulai di tabel data siswa. Di sini kan ada nomor, kemudian nama siswa, ada kolom jenis kelamin juga ya. Di sini ada nilai harian, tugas, kemudian ada UTS, UAS, nilai akhir. Nah, tugas kita itu mencari nilai terbesar untuk laki-laki. Oke, untuk itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, mencari nilai terbesar perempuan. Nah, yang di bawah ini kebalikannya, teman-teman. Kita bakal mencari nilai terkecil untuk laki-laki, kemudian nilai terkecil perempuan. Oke, teman-teman, kita langsung ke rumusnya aja ya. Nah, rumusnya ini kita pakai max if, teman-teman. Kita pakai sama dengan dulu, kemudian kita ketik ya max if. Oke, teman-teman bisa ikuti dari rumah juga ya. Kemudian kita buka kolom, kemudian kita blok kolom nilai, teman-teman, karena yang ingin kita cari kan nilai ini di sini. Nanti kan dengan kita ngeblok ini, nanti kita tahu, teman-teman, nilai yang terbesarnya mana, kemudian nilai terkecilnya mana. Oke, setelah diblok, teman-teman titik koma. Nah, untuk titik koma ini nggak semua Excel, teman-teman ya. Ada yang koma aja, yang titik. Itu tergantung versi Excelnya. Teman-teman bisa lihat di bawah ini kan ada petunjuk nih. Ada koma dan titik koma. Berarti kita pakai titik koma. Oke, kemudian kita blok ini, teman-teman. Jenis ya, jenis kelamin ya di sini. Karena kan kita ingin mencari nilai terbesar laki-laki. Nah, laki-laki itu jenis kelamin, teman-teman. Makanya kita blok kolom di jenis kelamin. Kemudian kita titik koma dulu. Nah, kita kasih tanda petik atas, teman-teman. Nah, yang ingin kita cari yang pertama ini kan nilai terbesar untuk laki-laki. Nah, di sini kita jangan tulis laki-laki di sini. Kita tulis inisialnya aja. Misalkan L di sini. Kemudian kasih petik tutup. Kemudian kasih tutup kurung. Karena di sini kan buka kurung, teman-teman ya. Di sini juga harus tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, ini udah dapat, teman-teman, datanya. Untuk nilai terbesar laki-laki itu 75. Coba kita cross check dulu ya. Di sini laki-laki, kemudian itu 75, kemudian laki-laki ini 70, ini laki-laki 69, laki-laki 55. Benar, teman-teman ya. Berarti nilai yang terbesar untuk laki-lakinya ini. Kita kasih tanda dulu. Ini. Di sini kita coba di sini dulu, kita kasih tanda. Dia Lutfi Putra, dia 75 laki-laki. Benar, teman-teman ya. Untuk rumus ininya, nilai terbesar untuk laki-lakinya. Kemudian kita cari ini, nilai terbesar untuk perempuan. Rumusnya sama. Oke, teman-teman bisa copy aja dari sini. Atau teman-teman bikin baru. Oke, untuk bikin baru ini sama, kita sama dengan. Kemudian di sini kita tulis max if. Oke, kita pakai if. Kemudian buka kurung, kita blok nilai ini, teman-teman ya, di kolom nilainya. Kemudian titik koma. Ingat, teman-teman, enggak semua Excel itu pakai titik koma ya.
Kemudian kita blok kolom ini teman-teman, jenis kelamin sama ya, karena kita kan juga ingin mencari nilai terbesar untuk perempuan. Perempuan ini kan adanya di kolom ini teman-teman, kolom jenis kelamin. Kemudian kita titik koma, kemudian kita kasih kutip atas. Nah, kita mau nyari nilai perempuan teman-teman. Jangan teman-teman nulis di sini perempuan ya, kita pakai inisial aja, misalkan di sini P. Kita kasih petik tutup teman-teman ya, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, nilai yang terkecil, nilai terbesar sih teman-teman, nilai terbesar untuk perempuan itu 82 teman-teman ya, 82,5. Teman-teman bisa bulatkan kayak gini, sini aja deh, 83. Oke, kita lihat di 83 untuk perempuan. Ini teman-teman, perempuan. Coba kita lihat yang perempuannya, ini 59, kecil, kemudian 80. Kemudian perempuan lagi 68. Benar teman-teman, nilai terbesarnya 83 ya, ini ya. Nah, ini teman-teman, nilai terbesarnya diraih oleh Trisdi Pitami teman-teman. Dia 83. Nah, benar teman-teman untuk datanya. Kemudian kita cari nilai terkecilnya teman-teman. Kita cari nilai terkecil untuk laki-laki dulu ya. Di sini kita putihkan dulu. Oke. Kita cari nilai terkecil laki-laki. Nah, teman-teman, untuk mencari nilai terkecil itu kebalikan dari tadi ya. Kalau yang atas ini kan dia max nih. Berarti kita pakai min, teman-teman. Min sama dengan min. Ifs-nya tetap, teman-teman ya. Ifs, kemudian buka kurung. Kita blok kolom nilai di sini. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian kita blok kolom ini, teman-teman ya. Kolom jenis kelamin, karena kan laki-laki ini ke sini dia, ke kolom ini. Kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita kasih petik atas, karena double petik teman-teman ya, petik dua atas. Kemudian kita ketik L di sini, karena kan laki-laki teman-teman ya. Oke, sini laki. Kemudian petik tutup 2, tutup kurung, kita enter. Nah, nilai terkecil untuk laki itu 55. Coba kita cek ke data teman-teman. Oke, di sini laki-laki 75. Kemudian laki-laki juga 70. Laki-laki 69, laki-laki 55. Nah, ini teman-teman. Di Maulana dia nilai akhirnya itu 55. Benar kan teman-teman ya? 55. Oke, itu untuk mencari nilai terkecil laki-laki. Nah, sekarang kita mencari nilai terkecil untuk perempuan. Rumusnya sama teman-teman ya. Kita sama dengan, kemudian kita pakai min, ifs. Kemudian kita buka kurung. Kita blok kolom nilai di sini, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita blok kolom jenis kelaminnya teman-teman ya, kelamin. Kemudian kita kasih titik koma lagi, kasih tanda petik atas, kita tulis P teman-teman, karena perempuan ya, jangan tulis perempuan di sini, tapi inisialnya aja teman-teman P. Kita kasih apa ya, petik atas 2, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Ini kan nominalnya banyak di belakang koma teman-teman. Kita bisa bulatkan aja ya dengan cara kayak gini. Nah, 59. Oke, kita lihat 59 teman-teman ya. Nilai terkecil perempuan di 59. Ini perempuan di 59, oke. Perempuan 80. Perempuan juga 83. Perempuan juga 63. Nah, untuk data perempuan yang paling terkecil ini teman-teman. Di Isyana ya. Dia 59. Nah, di sini juga 59. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk mencari nilai terbesar laki-laki, kita menggunakan max if. Nilai terbesar perempuan juga max if. Nah, untuk nilai terkecil laki-laki, rumusnya kita pakai min teman-teman ya. Kebalikan dari max tadi. Kemudian, untuk mencari nilai terkecil perempuannya, kita juga pakai max if teman-teman ya. Kebalikan dari ini tadi teman-teman, dari mencari nilai terbesar perempuan. Nah, oke teman-teman, itu untuk cara mencari di tabel siswa ya. Kemudian kita ke tabel ini teman-teman, ke tabel stok barang. Nah, di tabel stok barang ini kita ingin mencari nih teman-teman ya, mencari produk mana yang banyak terjual, kemudian produk mana yang paling sedikit terjual teman-teman. Caranya sama dengan, nah di sini kita pakai max aja teman-teman ya. Kita kasih sama dengan, oke, kemudian kita ketik max, kemudian buka kurung, kita blok data sini teman-teman ya. Ini kan jumlah terjual nih, ada 56, 59, kita blok semua. Kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, ini teman-teman, yang
paling banyak terjual itu di 20 teman-teman ya, di 120. Ini RP kita rubah dulu ke format cell, ke general aja atau number juga bisa. Nah, di 120 teman-teman, untuk produk yang paling banyak terjual, dia 120 item. Coba kita cek. Di sini 56, 59, 70. Nah, yang paling gede ini teman-teman ya, di 120 produknya printer. Oke, ketemu kan? Nah, teman-teman, untuk produk terjual yang paling banyak udah dapat ya 120. Kemudian kita cari nih produk yang paling sedikit terjual. Nah, caranya sama dengan bukan max lagi teman-teman ya, karena terkecil kita pakai min. Oke, min buka kurung, kita blok data terjualnya teman-teman ya. Terjual ini kan berapa produk ya terjual, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Oke, produk yang paling sedikit terjual itu 30 item. 30 item itu di Royco teman-teman. Kita lihat ya, ini 56, ini 59, 70, ini 50 paling kecil. Di sini 30 yang paling kecil. Nah, di Royco. Nah, itu teman-teman ya. Ini 30, pas data teman-teman. Oke, untuk mencari produk terbanyak terjual teman-teman ya, produk yang paling banyak terjual, rumusnya kita pakai max, kemudian blok di sini teman-teman ya, blok item yang terjualnya, kemudian tinggal enter. Nah, itu dapat teman-teman ya. Kemudian yang min, yang terkecil itu min teman-teman, bukan max ya. Kita sama dengan kan, kemudian min, rumusnya buka kurung, blok kolom terjual ini teman-teman ya, kolom item yang terjual, kemudian tekan enter. Nah, udah dapat teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, demikian ya video cara mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini, mohon di like teman-teman ya. Kemudian channelnya di subscribe, lonceng dinyalakan, agar ketika kita ngupload video tutorial baru, itu ada notifikasi di handphone masing-masing. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.